Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Saya Cut Antiani Zulkarnain dari MA Konsentrasi MSDM A1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai budaya organisasi yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pertama, kita harus tahu dulu mengenai pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu karakteristik yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan di mana karakteristik itu dijadikan pedoman atau tuntunan bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, setiap organisasi ini memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda dan memiliki karakteristik dan keunikannya tersendiri. Karena budaya organisasi juga tercipta dari kondisi dan lingkungan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Jadi, antara perusahaan satu dengan perusahaan dua atau perusahaan yang lain itu pasti memiliki budaya organisasi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap perusahaan itu memiliki ciri khas dan warna yang berbeda antara satu dengan yang lain. Lalu kita masuk ke fungsi budaya organisasi. Fungsi utama budaya organisasi yaitu sebagai pemersatu setiap komponen internal organisasi dan sebagai proses untuk adaptasi eksternal. Kalau kita jabarkan ke beberapa poin, fungsi budaya organisasi itu yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawan. Yang kedua, meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan. Ketiga, meningkatkan kekuatan suatu organisasi. Yang keempat, ada menjadi alat dan pedoman berperilaku karyawan di dalam lingkungan pekerjaan. Dan yang terakhir, mendukung stabilitas sistem atau hubungan sosial antar personal. Jadi, budaya organisasi ini sangat penting adanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan karena memiliki peran yang sangat-sangat penting untuk memajukan organisasi atau perusahaan tersebut dan meningkatkan stabilitas sistem, lalu juga meningkatkan loyalitas karyawan, dan lain-lain. Nah, sifat budaya organisasi ini ada dua. Yang pertama ada sifat budaya organisasi yang adaptif dan ada sifat budaya organisasi yang non-adaptif. Budaya organisasi adaptif itu adalah budaya organisasi yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Sedangkan budaya organisasi yang non-adaptif yaitu budaya organisasi yang tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan luar organisasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik budaya organisasi. Karakter budaya organisasi ini terdiri dari 7 poin. Yang pertama ada inovasi dan problem solving. Budaya organisasi mendorong seluruh anggota untuk selalu berinovasi dalam bekerja dan dapat melakukan problem solving di dalam sebuah organisasi. Jadi dengan adanya budaya organisasi yang baik, perusahaan mengharapkan seluruh karyawan untuk dapat berinovasi dan menciptakan hal-hal baru untuk memajukan perusahaan dan tentunya dapat menjadi karyawan yang dapat melakukan problem solving, yaitu dapat memecahkan masalah dan menemukan solusi yang baik untuk masalah tersebut. Yang kedua ada memperhatikan detail. Anggota organisasi diharapkan mampu untuk memperhatikan detail dan teliti dalam melakukan pekerjaannya sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih baik. Yang ketiga ada berorientasi pada hasil. Manajemen yang berfokus pada hasil atau manfaat, di mana tidak hanya pada proses, sehingga dapat menciptakan hasil yang baik. Lalu selanjutnya ada berorientasi pada orang. Budaya organisasi ini mengukur sejauh mana manajemen dapat memperhitungkan hasil atau dampak terhadap orang-orang yang ada di dalam organisasi. Selanjutnya ada berorientasi pada tim. Budaya organisasi ini mengukur sejauh mana kegiatan kerja di dalam sebuah organisasi berfokus kepada kerja tim dan bukan individu. Jadi budaya organisasi di sini mengharapkan seluruh karyawan dapat bekerja dengan baik dengan tim dan tidak bekerja secara individual. Selanjutnya ada keagresifan, di mana organisasi melakukan tindakan tegas untuk menghadapi para pesaing. Dan yang terakhir ada stabilitas dan keamanan. Budaya organisasi ini mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya, serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarah kepada perilaku. Selanjutnya kita masuk ke contoh budaya organisasi. Untuk kali ini saya akan membahas
contoh budaya organisasi dari perusahaan Google. Pasti teman-teman semuanya sudah pada tahu Google ini apa, karena kita selalu memakai Google di kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada saat kita melakukan pembelajaran online. Google ini memiliki budaya organisasi yang sangat unik daripada perusahaan yang lain. Budaya organisasi Google ini ada 6 poin. Yang pertama ada openness and transparency. Jadi openness and transparency ini merupakan budaya organisasi Google di mana tidak adanya penghalang antara bos dan karyawan, di mana karyawan dapat berdiskusi langsung dengan CEO mereka. Jadi karyawan tidak memiliki semacam halangan atau batasan antara karyawan dengan CEO. Jadi di Google ini mereka dapat dengan langsung, dengan bebas berdiskusi dengan CEO mereka untuk membahas mengenai ide-ide yang mereka ciptakan. Yang kedua ada collaborative and supportive. Merupakan budaya organisasi Google, mana setiap karyawan harus untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan karyawan dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Yang ketiga ada never fail to fail, yaitu bagaimana karyawan manajemen kegagalan yang ada dan menjadikannya sebagai motivasi untuk menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik. Lalu ada you can be serious without sweat. Google tidak mewajibkan karyawannya untuk menggunakan kemeja atau pakaian formal saat bekerja karena yang dituntut adalah proses dan hasilnya. Selanjutnya ada learn and learn again, yaitu proses belajar selalu dilakukan oleh karyawan Google sehingga banyak inovasi baru yang tercipta. Dan yang terakhir ada have fun and go mad. Bagaimana mereka bekerja dan bersenang-senang dengan teknologi sehingga mereka dapat menciptakan ide baru. Google mengajarkan budaya organisasi yang sangat unik, menarik, dan dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik, sehingga membuat karyawan menjadi sangat loyal, dapat mengambil risiko, dan dapat berinovasi sehingga dapat menciptakan ide-ide yang sangat cemerlang dan sangat membantu untuk sesama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada dari rekan-rekan yang ingin komen, berikan saran atau kritik, bisa langsung meluncur ke comment section yang ada di video di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. 这一次我真的睡着了。